Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Teman sahabat Pen Network dimanapun berada, kita berjumpa lagi. Pembahasan masih saling menunggu kabar kapan Open Mainnet. Bagaimana yang selama ini tersebar viral isu 1 Juni akan Open Mainnet. Saya pribadi menyatakan belum. Jika ada pelaksanaan Open Mainnet pada saat tanggal 1 Juni itu adalah lokal yang dilakukan oleh para komunitas-komunitas yang ada. Apakah kita bisa ikut? Silahkan aja tanya sama komunitas. Jika memang ada Open Mainnet yang dilakukan oleh teman-teman kita di komunitas, boleh ikut atau tidak. Biasanya mereka membuat barter hanya untuk kelompok komunitas mereka. Tetapi itu kalau terbuka untuk teman-teman pionir yang lain, kenapa tidak? Tetapi hampir pada umumnya pelaksanaan barter yang mereka lakukan, teman-teman lakukan, itu cukup banyak ya. Di Sumatera Utara ada, di Jawa ada, di Sulawesi ada. Jadi keliling, teman-teman sudah melakukan dan ini mulai rame. Barter rame-rame bersama komunitas. Tapi belum untuk umum, belum terbuka untuk teman-teman Pen Network yang lain. Jadi 1 Juni, jika itu ada katanya Open Mainnet, itu terbatas. Hanya di kalangan mereka saja. Jadi bagaimana, kapan sebenarnya Open Mainnet? Open Mainnet itu informasi yang kita terima dari luar ya, bukan dari Indonesia saja, berarti dari luar. Luar itu bisa dari Cina, dari Thailand, dari Korea, dari India, dan lain sebagainya. Itu di akhir daripada Desember. Akhir Desember tanggal berapa? Jangankan saya, core team aja belum berani ngomong tanggalnya tanggal berapa. Berapa persen tingkat kemungkinan? Saya masih 50%. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, jangan kita berpikir ya pada saat Open Mainnet kita akan menjadi orang yang kaya raya. Kenapa? Kita akan menukarkan koin kita dengan uang fiat. Ya, kita akan menukarkan koin kita dengan yang lain-lainnya. Saya berani yakin ya, tapi silakan teman-teman menjabarkan. Pada saat Open Mainnet secara internasional dan itu resmi datangnya dari core team, ini tetap akan ada aturan main dan pembatasan. Dalam arti kata, tidak dibenarkan membelanjakan koin dalam jumlah besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan menukar dengan uang fiat. Loh, jadi untuk apa koin kalau nggak bisa digunakan? Bisa. Koin bisa digunakan hanya untuk berbelanja. Di market-market yang dibuka oleh Pen Network. Kenapa? Di luar Pen Network mungkin belum ada yang mau terima koin kita. Tidak semua langsung berlaku secara umum. Jadi pada saat dinyatakan Open Mainnet, pasar terbuka, betul. Tetapi di kalangan Pen Network. Apakah di kalangan luar sudah keterima? Belum tentu. Ini kan masih berproses. Kita berdoa aja. Semoga yang lain juga bisa menerima. Ya, jadi pertama dibatasin, yang kedua belanjanya hanya di tempat-tempat tertentu, yang ketiga kita berharap ini terbuka untuk umum, maksudnya orang yang mau bekerja sama dengan core team, membuka gerai-gerai, membuka toko-toko, pusat perbelanjaan yang siap untuk menerima Pen Network. Itu harapan besar kita. Ini semuanya masih berproses. Saya ingin menyarankan kepada teman-teman, seandainya Desember nanti dinyatakan Open Mainnet, barang apa yang paling baik kita beli? Saran saya yang pertama, emas. Yang kedua, properti. Dan saya yakin pada saat Open Mainnet memang terjadi pembatasan belanja. Hanya boleh sekian koin. Kenapa? Jika ini terbuka, dibebaskan, saya berani yakin dan percaya rame-rame pionir akan menjual koinnya. Mengharap apa? Uang fiat, uang kontan. Kalau ini terjadi, maka nilai koin Pi akan anjlok. Nilai koin Pi akan jatuh, merosot tajam. Berapa sih sebenarnya nilai koin Pi? Pada saat Open Mainnet nanti, kesepakatan teman-teman GVC yaitu 314.159 dolar. Ini keren ya.
$314.159. Itu kesepakatan. Jadi berapa sebenarnya nilai satu koin Pi? Kembali lagi, satu koin Pi nilainya berdasarkan kesepakatan para komunitas Pi Network itu sendiri. Pada saat open mainnet, dia menganggap koinnya harganya $100, ya silakan. Ada yang menganggap $500, silakan. Kenapa? Ini kesepakatan. GVC itu adalah kesepakatan harga nilai satu koin. Kita berharap seperti yang kita gaungkan selama ini, 314.159. Teman, sahabat Pi Network dimanapun berada, hati-hati jika ada orang yang menjual jasa. Kalau mau barter, kalau mau tukar dengan uang fiat, boleh mendaftar dari jadi nasabah prioritas. Bayarannya Rp200.000, Rp500.000. Nanti kita dapat diprioritaskan belanja di tempat yang mereka tunjuk. Hati-hati, ini penipuan. Ya, jadi kalau ingin menjadi nasabah prioritas, bayarnya pakai koin juga. Jangan beli barang yang murah-murah kalau sudah open mainnet terbuka. Karena apa? Nilai pajaknya sama dengan belanja barang besar. Jadi hati-hati. Ya, satu kali belanja 0, berapa itu akan terpotong koin kita. Jadi teman, sahabat Pi Network dimanapun berada, terus ikutin informasi, jangan pernah berhenti. Sama-sama kita berdoa, insya Allah akhir Desember akan terjadi open mainnet. Tanggalnya Allahu alam. Insya Allah ya, saya katakan insya Allah, mudah-mudahan ya. Kenapa? Gaungnya teman-teman sudah seperti itu. Kalau ada yang mengatakan Juni, itu nggak benar. Kalaupun ada, itu lokal ya, di antara komunitas. Teman sahabat Pi Network dimanapun berada, tetaplah berbagi informasi agar teman-teman mengetahui perkembangan Pi Network yang ada. Harapan kita Desember open mainnet terlaksana, harga GCV sesuai yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.